semua buka cara-cara semua ini. Terima kasih. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Amin. Ibu juga senang hari ini bisa bertemu dengan adik-adik semua di sini. Di sini ada yang sudah kenal Ibu kok? Belum, Ibu. Oke, baik. Hari ini pertemuan pertama, maka Ibu akan memperkenalkan diri. Karena ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan nama Ibu Yunita Punome, biasa dipanggil Ibu Nita. Ibu asalnya dari Soke. Jadi Ibu mahasiswa PPR dari kampus Institut Agama Kristen Unpad. Di sini Ibu bertugas selama kurang lebih 3 bulan di sekolah kalian. Oke, baik. Jadi adik-adik sekalian boleh memperkenalkan diri, nama dan asal kalian. Silakan kata nama. Perkenalkan, nama saya Desiana Garepe. Saya asal dari Bogor. Oh ya, Ana Desi. Silakan. Hai Ibu, perkenalkan nama saya Linda Lakupada. Saya dari Alor. Nah, Alor, silakan. Hai Ibu, perkenalkan nama saya Mira, biasa disapa Mira. Saya asal dari Bogor. Nama Merah. Ternyata di sini ada nona mertua 2 orang dan nama Alor 1 orang nih. Cantik-cantik semua. Oke, baik. Jadi sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu meminta Nona Ira untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Ibu. Oke, Ibu dan teman-teman semua, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, mari kita minta kebenaran Tuhan dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih Tuhan kami dipertemukan untuk bertemu hari ini dalam kegiatan pembelajaran. Tapi sebelum kami belajar, kami perkenalkan Tuhan sertai kami semua sehingga pembelajaran ini benar-benar seperti Tuhan Yesus dan belajar yang kami sampaikan. Ibu bisa kami ingat dan paham dan kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami hari-hari dan bisa berdampak atau bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih Bapak di surga. Amin. Terima kasih Mama Ina. Sama-sama Ibu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau absen dulu. Oke. Medel Bonau. Apa Ibu? Melani Kapitarau. Hadir Ibu. Yuna Yuni Silamapada. Hadir Ibu. Desi Wagarepa. Hadir Ibu. Oke, berarti yang ada 1 orang ya, Medel. Semuanya hadir. Oke, baik. Oke, adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar materi tentang hak dan kewajiban seorang siswa. Tapi sebelumnya di sini Ibu punya satu permainan untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, dan supaya adik-adik bisa semangat. Ibu punya satu permainan yaitu teknik semangat. Ada yang tahu? Di sini ada yang tahu? Ada Ibu. Oke, karena sudah tahu maka Ibu akan ajarkan. Jadi cara permainannya yaitu tepuk semangat. Ha. Betul kok? Sudah Ibu. Oke, baik. Kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ha. Oke. Kelihatannya adik-adik semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Jadi materi kita hari ini tentang hak dan kewajiban. Adik-adik di sini ada yang tahu apa itu hak dan kewajiban? Ibu. Oke, silakan. Jadi menurut saya hak itu sesuatu yang harus atau wajib kita dapatkan. Contohnya, kita punya hak untuk sebagai siswa kita punya hak untuk dapat pembelajaran. Dan kewajiban itu kewajiban adalah sesuatu yang melekat pada diri kita dan harus kita lakukan. Misalnya kita sebagai siswa, maka kita
wajib untuk belajar. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi pendapat dari teman-teman lain? Silakan. Terima kasih. Oke, baik adik-adik. Jadi hak adalah segala sesuatu yang harus diterima. Sementara itu kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan yang berlaku. Jadi kesimpulannya, kewajiban dan hak harus dilakukan dengan seimbang, di mana hak didapatkan setelah kita melakukan kewajiban. Di sini hari ini kita akan membahas 3 pokok poin, yaitu hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Di sini Ibu akan menjelaskan secara singkat, kemudian adik-adik boleh dengar dan simak. Setelah itu Ibu akan membagi kelompok. Karena di sini ada 3 pokok, jadi Ibu akan membagikan dalam 3 kelompok. Dan Ibu memberikan tugas. Setelah itu masing-masing kelompok boleh mempresentasikan dan kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Jadi adik-adik sekalian, di sini ada yang bisa memberikan contoh hak dan kewajiban di sekolah seperti apa? Oke, silakan contoh hak dan kewajiban di sekolah. Kalau hak, contohnya kita berhak untuk mendapat pelajaran, dan kewajiban contohnya itu kita wajib mengerjakan PR dari guru, mengerjakan tugas-tugas, dan juga belajar. Oke, mantap sekali. Betul. Apa yang tadi dikatakan oleh teman Nina itu sangat betul. Di mana hak kita di sekolah yaitu kita berhak untuk mendapatkan ilmu. Sedangkan kewajiban kita itu harus membayar uang SPP, kemudian menaati aturan yang ada di sekolah. Jadi hak dan kewajiban itu harus berjalan seimbang. Ketika kita melakukan kewajiban kita, maka kita harus menuntut hak kita. Jangan sebaliknya, ketika kita melakukan hak kita, kita harus melakukan kewajiban kita. Jadi itu adalah hak dan kewajiban sebagai siswa. Yang berikut, hak dan kewajiban di rumah. Ada yang tahu bisa berikan contoh? Mungkin ada yang tidak tahu, jadi di sini Ibu akan memberikan contoh. Jadi contoh hak seorang anak di hak dan kewajiban seorang anak di rumah. Jadi misalkan Nona Mela di rumah, dia itu berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Tetapi dia juga harus melakukan kewajibannya sebagai seorang anak, yaitu harus menghormati orang tua, terus mengerjakan pekerjaan rumah, membantu orang tua. Itu adalah hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Jangan sampai Nona mau menuntut haknya untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua, tapi tidak mau untuk melakukan kewajibannya. Itu artinya tidak berjalan seimbang. Yang berikut, hak dan kewajiban di masyarakat. Ada yang bisa memberikan contoh? Saya Ibu. Oke, silakan. Kewajiban di masyarakat, misalnya kita mengikuti kegiatan gotong royong. Kalau hak, misalnya kita dipilih sebagai masyarakat ramah, berarti kita punya hak untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah. Oke, betul. Jadi yang seperti Adik katakan bahwa kita berhak untuk kewajiban kita di masyarakat itu seperti kita bergotong royong bersama masyarakat. Kemudian hak kita itu seperti yang tadi sudah diberikan contoh, dan di sini Ibu punya satu contoh. Kalau hak kita di masyarakat itu kita berhak untuk memilih atau mengambil salah satu agama. Itu adalah hak kita. Jadi materi hari ini tentang hak dan kewajiban, Ibu mengambil kesimpulan bahwa ketika kita sebagai seorang siswa, kita harus melakukan hak dan kewajiban itu harus berjalan seimbang. Tidak boleh kita harus melakukan kewajiban kita saja, dan kita tidak boleh melakukan hak kita. Tetapi semuanya itu harus berjalan seimbang. Terkadang kita hanya mau untuk menuntut hak kita saja, tetapi kewajiban kita tidak mau untuk melakukannya. Jadi adik-adik sekalian, mungkin di sini ada yang sudah melakukan hak dan kewajibannya di rumah, di sekolah maupun di masyarakat.
Ada yang sudah melakukannya atau belum? Sudah Ibu. Oke, baik. Karena adik-adik sudah paham tentang hak dan kewajiban, maka Ibu berharap adik-adik bisa melakukannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Oke, di sini Ibu sudah memberikan penjelasan, maka kita akan bagi dalam 3 kelompok dan Ibu akan memberikan tugas. Karena sudah dalam bentuk kelompok, maka kelompok pertama akan membahas tentang hak dan kewajiban di sekolah. Kelompok pertama sudah tulis hak dan kewajiban di sekolah. Oke, baik. Kelompok kedua hak dan kewajiban di rumah. Sudah Ibu. Oke, kelompok tiga hak dan kewajiban di masyarakat. Sudah kok? Belum Ibu, jangan masih tulis. Oke. Oke, baik. Jadi tugasnya adalah dari masing-masing kelompok mencari contoh hak dan kewajiban sesuai dengan topik yang tadi Ibu sudah berikan. Bisa adik-adik bisa searching di Google juga boleh, atau menurut pemahaman kalian, pengalaman adik-adik silahkan tulis. Setelah itu masing-masing kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikannya, dan dari kelompok lain boleh memberikan pertanyaan. Adik-adik sudah paham kok? Oke, baik. Oke, terima kasih karena semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerjanya, dan kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, dan kita akan berjumpa di minggu depan. Tapi sebelum itu Ibu punya satu pantun. Ibu akan siapkan satu pantun. Adik-adik sekalian, tolong jawab catat ya. Oke. Jalan-jalan ke kota Bandung. Jangan lupa mengisi saku. Kalau kamu sedang bingung, jangan lupa membaca buku. Oke. Oke, baik. Karena pertemuan kita untuk hari ini, Ibu meminta Nona Desi untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita bersatu dalam doa menghadap. Terima kasih Bapak atas penjelasan yang Ibu berikan, semoga kami mengikuti aktivitas belajar dari pagi sampai selesai berjalan sesuai dengan keinginan Bapak. Terima kasih Bapak yang telah memberkati guru yang sudah mengajarkan kami, dan memberkati guru dari sini sampai Ibu pulang di tempat Ibu dengan keadaan yang selamat. Terima kasih Bapak yang telah memberkati kami, juga dari kami dari sekolah, dan kami pulang ke rumah kami, dan kami tiba di kami selamat. Terima kasih Bapak. Terima kasih Nona Desi. Memang sudah, kalau Halo.